Jauh di selatan Pulau Lombok, terhampar perbukitan hijau dan dataran subur yang dialiri sungai-sungai kecil menuju samudra. Disinilah sebuah kedatuan kuno pernah berdiri megah, namun kini nyaris tenggelam dalam kabut waktu. Namanya Kedatuan Kedaro. Menurut para tetua adat, Kedaro adalah salah satu kerajaan awal di Lombok yang lahir setelah pengaruh Bali Kuna meredup dan sebelum Kedatuan Selaparang bangkit menjadi penguasa. Sejarah lisan menuturkan Kedatuan Kedaro berdiri sekitar awal abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-14 Masehi. Para pemimpinnya adalah bangsawan yang dipercaya memiliki garis keturunan suci, terhubung secara spiritual dengan Ganing Ganang Gramat di Lombok. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian Lombok Tengah dan Lombok Selatan, sebuah lokasi yang sangat strategis. Di pesisir selatannya, terdapat pelebuan-pelebuan kecil yang menjadi tempat singgah para saudagar dari Jawa, Bali, hingga Sulawesi. Mereka datang membawa garam, beras, mutiara, kain, dan rempah-rempah. Kedaro menjadi makmur karena berhasil menguasai jalur darat yang menghubungkan pesisir dengan pedalaman. Rakyatnya hidup dari persawahan, tada hujan, beternak kerbau, dan dikenal sebagai pembuat senjata tradisional yang andal, seperti tombak, perisai kayu, dan keris berukir khas Sasak kuno. Di tengah kesederhanaan namun penuh wibawa itu, muncullah seorang pemimpin legendaris bernama Datu Barak Mas Meraji. Dialah sang pemersatu berbagai suku kecil yang sebelumnya sering bertikai. Dikenal tegas namun adil. Keberanian dan kelihayannya dalam berperang membuatnya begitu dihormati. Di bawah pemerintahannya, sekitar tahun 1320 hingga 1345, Kedatuan Kedaro mencapai puncak kejayaannya. Namun, roda sejarah terus berputar. Kejayaan tak ada yang abadi. Memasuki pertengahan abad ke-14, angin perubahan mulai bertiup dari utara. Jalur laut tak hanya membawa pedagang, tetapi juga para mubalik dari Samudra Pasai dan Jawa. Di saat yang bersamaan, pengaruh kerajaan Majapahit yang sedang berada di puncak kekuasaannya mulai menyebar ke timur Nusantara. Utusan dan pasukan Majapahit pun akhirnya menjejakkan kaki di Lombok. Kedatuan Kedaro yang begitu kuat di daratan ternyata tak mampu membendung arus kekuasaan besar yang datang dari barat. Sekitar tahun 1350, perang besar meletus di perbukitan Kedaro. Menurut cerita tutur masyarakat Sasak, pertempuran itu berlangsung berhari-hari dan meninggalkan luka mendalam di tanah yang dulu subur makmur. Banyak pemimpin dan prajurit gugur, termasuk para keturunan Raja Kedaro yang terakhir. Setelah kekalahan telak itu, Kedatuan Kedaro perlahan-lahan kehilangan kekuasaannya. Sisa-sisa rakyatnya menyebar, bergabung dengan Kedituan lain yang mulai bangkit seperti Langko, Pejanggik, dan akhirnya Selaparang yang kelak menjadi kekuatan terbesar di Pulau Lombok. Kini, nama Kedaro mungkin tak lagi dikenal sebagai sebuah kerajaan besar. Namun, kisahnya tetap hidup dalam legenda, cerita lisan, situs makam kuno, dan tradisi masyarakat yang masih menyimpan memori tentangnya. Di kalangan masyarakat adat, masih ada kepercayaan bahwa roh para leluhur Kedaro senantiasa menjaga tanah dan gunung di Lombok. Kisah Kedatuan Kedaro mengajarkan kita bahwa kebesaran sebuah bangsa tak hanya diukur dari lamanya berkuasa atau megahnya istana. Ia dikenang karena semangat perjuangan, persatuan, dan warisan kearifan luhur yang terus hidup di hati para penerusnya. Hingga hari ini, terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Nusantara. Sampai jumpa.